Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Syahrian Akbar dengan NIM 1204040 dari kelas RB. Di sini saya ingin mempresentasikan atau mempraktikkan mengenai kuis dari mata kuliah jaringan akses nirkabel pada pertemuan 4 kemarin, di mana pada kuis ini kita diminta untuk simulasikan topologi jaringan berikut menggunakan software Cisco Packet Tracer. Jadi topologi jaringan yang diminta kurang lebih seperti yang digambar ini, dengan petunjuk soal. Yang pertama, daftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain @itera.ac.id. Kemudian lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Kemudian setiap user minimal melakukan pengiriman ke 2 user berbeda. Oke. Baik, mungkin kita langsung praktikan saja. Kita buka aplikasi Cisco-nya, kemudian kita buat topologi jaringannya terlebih dahulu. Kita ambil perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Di sini ada 4 server. Kemudian kita beri nama terlebih dahulu. Di sini ada web server, DNS server, kemudian mail server, kemudian DHCP server. Oke, selanjutnya tadi ada switch, router, switch, dan access point. Switchnya kita menggunakan yang 2960 dengan 24 port. Ada 2 tadi sini. Kemudian ada routernya kita menggunakan yang 2811 sesuai dengan yang dicontoh. Kemudian access point-nya kemudian ada 2 laptop. Ini yang kita beri nama dulu. Wi-Fi 1. Kemudian di sini ada 2 MSC atau Central Office Server-nya. Ada 2 tadi. Kemudian ada 4 tower. Oke. Kemudian ada 4 device, smartphone, PC, smartphone, dan tablet. Smartphone, PC, smartphone, dan tablet. Oke. Jadi ini karena belum dikonfigurasi, maka setiap device ini dia connect ke sembarang jaringan karena belum dilakukannya konfigurasi, masih konfigurasi default. Mungkin selanjutnya kita akan beri nama terlebih dahulu. Di sini ada Caca, kemudian Doni, kemudian Budi, kemudian Edi, Fadli, dan Adi sesuai dengan yang dicontoh. Oke, kemudian MSC kita beri nama juga. Sini SC strip Indosat 1, kita copy. Yang satunya kita beri nama juga 2. Kemudian ini kita beri nama saja Tower Indosat 1, kita copy. Bah 2,
3 4. Oke, setiap perangkat sudah kita beri nama sesuai dengan yang dicontoh. Selanjutnya mungkin kita akan melakukan menghubungkan ke setiap perangkat ini menggunakan kabel ini server dengan switch menggunakan kabel strike. Kemudian switch ke router sama strike, jangan sampai salah ini. Kemudian sama selanjutnya switch ini ke MSC menggunakan cross. Kemudian dari MSC ke tower itu menggunakan kabel koaksial. Oke, sudah ya. Kita selanjutnya sebelum melakukan konfigurasi sebaiknya kita beri catatan terlebih dahulu untuk setiap alamatnya agar mempermudah kita dalam melakukan konfigurasi. Kita beri catatan dulu di sini web server yaitu 8.8.10 sesuaikan dengan yang dicontoh. Kemudian 8.8.8 11 8.12 sini 8.0.0.2, kemudian sini downstreamnya 10.0.1. Oke, sudah ya, sesuai dengan yang ada di PPT. Jika sudah, mungkin kita selanjutnya melakukan konfigurasi. Kita melakukan konfigurasi terlebih dahulu di DNS servernya saja dulu. Ke global setting, default gateway-nya kita masukkan alamat ini sebagai gateway-nya atau upstream-nya, itu 8.0.0.2. DNS servernya ini kita sesuaikan 8.8.8. Kemudian flash ethernet sama ini kita masukkan sini 8.8.8. Subnet masnya otomatis. Kemudian kita ke service, ke DNS. Selanjutnya kita masukkan domain yang diminta pada petunjuk kuis tadi, dimana domain yang diminta adalah itera.ac.id alamatnya, karena dia akan terhubung ke mail server, maka kita masukkan alamat mail servernya yaitu 8.8.8.11. Saya add, kemudian kita tambahkan webnya juga www.itera.ac.id, addressnya 8.8.10. Oke, kemudian jangan lupa untuk kita aktifkan DNS servernya. Oke, sudah. Oke. Selanjutnya mungkin kita akan konfigurasi web servernya. Ke global setting, default gateway sama ini. DNS servernya sama ke interface, yaitu kita masukkan sesuai sini 8.8.10.
kelasnya kan otomatis. Kemudian lanjut ke service, ke HTTP, kemudian di index.html ini kita edit. Di sini kita ubah agar tampilan pada webnya nanti berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Kita ubah saja menjadi website Itera. Kemudian welcome juga boleh kita ubah menjadi welcome to website Itera. Oke, jika sudah kita save, yes, kemudian close. Selanjutnya kita setting mail server, ke config, global setting, ini sama DNS servernya, IP nya ini, service, ke email, kemudian kita masukkan domain yang diinginkan tadi yang sudah kita daftarkan di sini juga, itera.ac.id. Nah, selanjutnya kita harus mendaftarkan setiap user ini ke mail server agar setiap user ini bisa saling mengirim email satu sama lainnya. Kita masukkan terlebih dahulu mungkin Caca, passwordnya itu 123 saja. Oke, tambah, kemudian ada Doni, passwordnya kita samain saja. Ada tadi selanjutnya Budi 123, Edi 123, tambah tadi itu ada Fadli dan Adi, tambah Adi 123, tambah. Oke, kita sudah mendaftarkan setiap usernya. Selanjutnya kita setting di HCP server, ke config, ini sama DNS servernya, kemudian internet, ini alamatnya, kemudian kita ke DHCP. Oke, di sini kita aktifkan, kemudian kita save. Oke, kalau sudah close, selanjutnya kita akan setting routernya, konfigurasi routernya, ke config, ke ini fast ethernet 1 atau uplink-nya. Kita masukkan alamat yang di sini, 2 subnet mas, kemudian sama yang fast ethernet 1 ini kita masukkan yang alamat di sini sebagai downlinknya, 10.0.0.1 subnet mas otomatis. Selanjutnya kalau sudah, kita jangan lupa kita aktifkan keduanya, dan kita juga tambahkan di RIP tadi alamatnya 0.0.2 di add, kemudian 10.0.1. Nah, RIP atau routing information protocol ini digunakan untuk mencari jalur yang terbaik yang akan dilewati oleh data sampai menuju ke penerima. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita setting ke CLI. Nah, kalau CLI ini atau command line interface ini berfungsi untuk mengkonfigurasi IP address setiap klien yang terhubung dengan router secara DHCP. Nah, jadi setiap user yang ada di sini dia akan mendapatkan IP secara DHCP atau otomatis dari router ini, dan IP-nya bisa ditentukan oleh kita sendiri. Oke, kita masukkan pertama, mungkin kita end dulu. Oke, kemudian kita masukkan configure
terminal, kemudian interface net, jangan sampai typo atau salah, satu kemudian IP DHCP excluded address 10.0.0.1 sampai 10.0.0.20. Nah, jadi user atau klien ini tidak akan mendapatkan IP dari range 1 sampai 20 karena sudah kita exclude address. Selanjutnya IP DHCP full cell, enter, network satu, salah, kita ulang, work 10.0.0.1 spasi 255. Oke. Kemudian default router, kemudian DNS servernya yaitu 8. Oke, kita exit dan end. Oke, jika sudah kita close. Coba kita akan si Caca ini meminta IP, apakah dia sesuai dengan yang kita sudah setting. IP ya, sudah sesuai. Caca mendapatkan IP 24, dimana sesuai tidak, klien tidak akan mendapatkan IP dari 1 sampai 20, dimana Caca dapat IP 24. Hasil selanjutnya kita akan coba menghubungkan access point ini ke laptop Doni. Kita konfigurasi dulu. Sini SSID kita ubah jadi WiFi 1 aja. Masukkan passwordnya itu 1234568, bebas. Kita close ke laptop Doni. Nah, untuk laptop Doni bisa menerima WiFi dari access point ini, maka kita hapus dulu, kita matikan dulu, kemudian kita hapus LAN cardnya, kita ganti dengan WPC 300 agar laptop Doni ini bisa mendeteksi adanya sinyal WiFi. Oh ya, kita aktifkan dulu. Config ke desktop, salah. Kemudian kita ke connect, tunggu dulu. Oke, munculnya WiFi nya, kita connect, masukkan passwordnya 1 sampai 8 tadi. Oke, kita connect, apakah berhasil? Ya, laptop ini berhasil connect ke access point atau WiFi 1. Selanjutnya kita akan setting MSC nya. Config di sini PT nya mungkin kita ubah menjadi pt.indosat1, copy, kemudian PT Indosat 1, kemudian ke backbone. Di sini kita ke service dulu, kemudian ke DHCP, kita tambahkan DNS servernya ini, set close, sama tadi, ganti 2, kemudian ke service DHCP,
sudah, kita akan setting power config selulernya. Sini kita ubah menjadi power Indosat 1. Kita copy, kemudian di sini juga kita ubah Indosat 2. Oke. 4. Nah, di dalam PPT ini kan setiap device itu masing-masing terhubung ke power yang berbeda-beda. Kita akan coba melakukan koneksi. Kita konekkan smartphone Adi ke cell tower 1. Caranya itu ke config, ke 3G atau 4G cell 1. Di sini kita masukkan provider sesuai dengan power yang kita inginkan. Adi ingin connect ke cell tower Indosat 1, maka kita masukkan tadi power Indosat 1, provider yang sesuai dengan yang sudah kita setting tadi. Coba kita close, tunggu. Oke. Smartphone Adi berhasil connect ke tower Indosat 1. Kemudian PC. Nah, ini PC dia membutuhkan modul tambahan, makanya kita hapus dulu LAN-nya. Menaktifkan, kita tambahkan ini yang PT host NM 3G atau 4G, tambahkan, aktifkan. Sini kita masukkan, sini dia connect ke yang tower 2. Kemudian sini sama, ini tower 3, sini juga sama, tower 4. Oke. Bisa dilihat setiap user sudah terhubung ke masing-masing tower sesuai dengan yang digambar sini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk setiap klien atau user ini melakukan pengiriman email ke user lainnya. Nah, sebelum mengirim kita harus mendaftarkan email masing-masing user dengan cara, contoh kita ke Caca dulu email, kemudian namanya Caca, terusnya caca@itera.ac.id. Ini kita copy aja, kita masukkan mail servernya yaitu 8.8.11. Username Caca, tadi passwordnya kita masukkan yang sudah kita daftarkan ke mail server yaitu 123. Kita save, close, kemudian kita daftarkan ke laptop Doni. Kita daftarkan Doni sama Doni 123. Save, close. Selanjutnya ke Budi. Budi 123. Oke. Edi
ini Fadli. Yang terakhir yaitu Adi. Adi. Oke, sudah kita daftarkan email setiap perangkat. Selanjutnya kita akan coba melakukan pengiriman email. Kita coba Caca untuk mengirim email ke Doni contohnya. Doni kita kompos, kemudian kita kirim ke alamatnya Doni kc.id, subjeknya itu hai aja, coba isinya dulu. Kita coba send, server not found. Oke, coba sebentar. Oke, di sini oke, di sini belum masuk ya tadi. Kita coba lagi. Compose to Doni. Subjeknya yaitu hai aja. Kemudian hello. Server not found. Oke, sebentar. Hilang lagi. Oke, seharusnya sih sudah bisa ya sekarang. Coba. Hello. Nah, sudah berhasil. Coba kita cek di laptopnya Doni, apakah email dari Caca masuk atau tidak ke receive. Ya, bisa dilihat email dari Caca sudah masuk. Hai, hello. Coba kita ulangi lagi dari Caca, misalkan mau mengirim ke Adi. Caca Adi, subjeknya hai juga. Coba. Hai. Send. Kita cek ke smartphone Adi, apakah email dari Caca masuk. Ya, email dari Caca sudah masuk. Kita coba lagi contoh dari Edi, misalkan kirim ke Fadli. Kompos Edi ke Fadli. Subjeknya hai. Kita cek di Fadli. Ya, email dari Edi masuk ya, di sini bisa dilihat. Lagi misalkan Edi ke Caca. tes 1 2 3. Kita lihat di Caca. Email. Ya, email dari Edi masuk ya di sini. Tes, subjeknya isinya tes 1 2 3. Oke, sesuai dengan yang kita kirim tadi. Jadi untuk percobaan setiap user, percobaan tadi di mana? Setiap user minimal melakukan pengiriman ke 2 user yang berbeda, itu berhasil.
kita sudah mendaftarkan akun email setiap user menggunakan domain Itera, kemudian melakukan pengiriman email, dan itu berhasil. Oke, mungkin kita akan mencoba web browsernya apakah bisa mengakses. Jadi webnya itu www.itera.ac.id. Oke, websitenya juga sudah bisa diakses, website Itera. Welcome to website Itera. Kita coba dari smartphone Edi. Oke, coba Fadli. Oke, bisa ya, dari Fadli juga bisa mengakses website Iteranya tadi. Oke, jadi untuk pengiriman email ke setiap user itu berhasil. Mungkin sekian presentasi atau praktik saya terkait kuis kemarin, kuis pertemuan 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.